Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, rekan-rekan. Perkenalkan, nama saya Bagus Eldabo, dan pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan bisnis model Kanvas PT BLB Kantor Hukum. Yang pertama-tama, saya akan membahas tentang profil dan latar belakang PT BLB, yang di mana PT BLB adalah kantor hukum yang beroperasi di wilayah Cikarang dan Bekasi. Perusahaan BLB ini berfokus pada layanan litigasi dan juga non-litigasi, yang dimana mulai dari pendampingan hukum, konsultasi, draft drafting kontrak, terus mediasi, eh, dan juga hingga layanan retainer bulanan bagi perusahaan. Komitmen perusahaan BLB adalah profesional, cepat, dan juga transparan dalam setiap penanganan kasusnya. Sebagaimana yang ada di poin-poin ini, kita bisa melihat untuk profil dan latar belakang BLB. Contoh kecilnya yang dalam poin ini adalah firma hukum yang fokus pada layanan litigasi dan litigasi. Nah, untuk selanjutnya itu di poin yang kedua tentang customer segment, yang dimana pada customer segment ini BLB lebih fokus kepada pelanggan utama. PT BLB terdiri dari perusahaan manufaktur UMKM. Salah satunya klien perorangan, baik perdata maupun pidana, beserta perusahaan yang membutuhkan layanan retainer bulanan. Untuk yang ketiga, slide ketiga ini tentang value proposition, yang dimana PT BLB menawarkan pendampingan hukum yang cepat dan juga responsif, beserta fleksibel dan juga keahlian khusus pada litigasi dan non-litigasi. PT BLB juga menyediakan layanan one-stop legal service sehingga klien tidak perlu berpindah penyediaan layanan hukum. Yang slide keempat tentang channel. Nah, pada channel di kantor BLB ini, PT BLB menjangkau klien melalui kantor fisiknya dan juga WhatsApp bisnis, media sosial, serta Instagram dan Facebook, serta rekomendasi dari jaringan industri yang kerjasama dengan perusahaan PT BLB Kantor Hukum ini. Jadi terkadang pada channel ini di poin dari jaringan industri, contoh kecilnya perusahaan yang sudah bekerja sama dengan PT BLB Kantor Hukum, biasanya mereka memberikan rekomendasi kepada perusahaan-perusahaan rekanan mereka atau yang bekerja sama dengan klien kami. Jadi rekomendasi itu biasanya diberikan kepada rekanan perusahaan yang kerjasama dengan PT BLB. Mereka memberikan rekomendasi bahwa BLB ini menyediakan tentang eh, penyediaan layanan dari layanan hukumnya, servisnya yang bagus. Dan itulah salah satu dari channel kami. Selanjutnya, di poin kelima ada customer relationship, yang dimana pada poin ini itu membahas tentang hubungan. Dalam arti, pada hubungan PT BLB dengan klien, yaitu dibangun melalui update kasus secara berkala. Jadi contoh BLB sedang menangani kasus pencurian barang pada suatu perusahaan. Nah, itulah yang kita lakukan, update di setiap kasus yang kita lakukan, yang kita kerjakan melalui berkala. Dan juga layanan konsultasi 24 jam untuk klien retainer, serta dokumentasi penanganan kasus yang lengkap dan transparan. Di poin ke-6 ini ada revenue streams, yang dimana revenue streams ini yaitu membahas tentang sumber pendapatan kami berasal dari fee litigasi per kasus.
Fee ini biasanya kita teken kontrak pada saatnya pembahasan tentang kasus apa yang mau kita kerjakan, mengenai apa itu kasusnya. Nah, disitulah kita biasa membicarakan tentang fee yang kita akan dapat per kasus. Terus dari setiap retainer bulanan perusahaan, serta pembuatan dokumen hukum, dan juga serta layanan konsultasi. Di poin ke-7 itu ada key research, yang dimana key research ini yaitu ngebahas juga tentang sumber dayanya. Maksudnya eh, kuncinya, yaitu di PT BLB, kantor hukum ini, sumber daya utama kami atau sumber daya utama PT BLB kantor hukum itu meliputi tim lawyer dan paralegal. Terus ruang kantor, perlengkapan kerja, serta jaringan relasi hukum yang kuat. Pada di key research ini, tadi sebagaimana yang ada pada poin tersebut, PT BLB itu menjalin jaringan relasi hukum seperti contohnya dengan Kapolda Jawa Barat. Selanjutnya itu ada key activities, yang dimana merupakan salah satu aktivitas utama pada PT BLB kantor hukum ini, terdiri dari konsultasi hukum, analisis kasus, pendampingan sidang, mediasi, dan juga penyusunan kontrak dan legal opini. Selanjutnya ada key partners, yang dimana key partners ini kita bangun dengan mitra utama PT BLB, termasuk notaris, PPAT, pengadilan, kepolisian, HR perusahaan klien, mediator, dan juga konsultan pajak. Nah, itulah key partners yang ada di PT BLB Kantor Hukum. Contoh kecilnya untuk dari key partners ini, PT BLB Kantor Hukum menjalin key partner dengan Kapolres Kota Cirebon. Inilah yang sudah saya tampilkan pada slide dan juga pada gambar tersebut. Nah, selanjutnya itu ada cost struktur. Dari cost struktur ini, biaya struktur biaya yang PT BLB itu meliputi gaji lawyer yang bekerja dengan PT BLB dan juga stafnya, beserta biaya operasional kantor, transportasi sidang, serta promosi. Jadi promosi, ya sebagaimana yang sudah kita tahu, itu juga membutuhkan kos. Itulah masuk ke dalam kos struktur yang ada di PT BLB Kantor Hukum. Sekian, terima kasih presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya tutup. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.